Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, dear my Soleh and Solehah students. How's life? Miss Daisy hopes that you feel healthy and happy. Amin. Welcome back to the video of English lesson for grade 9. The title of our material today is Have you done your homework? Nah, students, do you know what we are going to learn today? Let's find out the answer in this video. Happy learning! Dear students, please pay attention to this dialogue. What do you think the meaning of these sentences? In the previous dialogue, you have already read these sentences. First, have you done your homework, Aling? Second, have you locked the door? Third, I've just helped Mama to wash the dishes. Fourth, I have locked it. And fifth, no, I haven't, Papa. Nah, kira-kira bisakah kalian tebak arti dari kelima kalimat tersebut? Oke, tepat sekali. Kelima kalimat yang kalian baca barusan memiliki pola kalimat yang sama, yakni menyatakan makna kegiatan yang sudah, telah, atau belum dilakukan. Nah, in English, we call the sentences as present perfect tense. Okay, before we discuss more about present perfect tense, let's study these dialogues. Pada dialog pertama ini, Clara dan Yuli berkenalan sebagai tetangga baru. Kemudian Yuli bertanya kepada Clara, "How long have you lived here, Clara?" Di sini maksudnya, berapa lama Clara sudah tinggal di sini? Lalu Clara menjawab, I have lived here since 2007. Saya sudah tinggal di sini sejak tahun 2007. Perhatikan baik-baik kalimat yang dicetak tebal. Have you lived dan I have lived here. Nah, kosakata yang perlu kalian perhatikan juga kata since yang artinya sejak, menyatakan waktu dimulainya sebuah kegiatan. Sedangkan pada dialog yang kedua, kalian bisa lihat bahwa Willy dan Odie sedang membahas tentang keberadaan Rena yang memiliki janji untuk bertemu dengan Willy. Namun dia tidak bisa menemukan Rena. Tapi Odie memberikan informasi bahwa she has waited since 8 o'clock, bahwa Rena ternyata telah menunggu sejak pukul 8. Dan dia menegaskan bahwa she has waited for an hour, bahwa Rena telah menunggu Willy selama 1 jam. Perhatikan juga dua kalimat yang dicetak tebal ya. Ini merupakan contoh kalimat lain dari present perfect tense. Dan kosakata tambahan yang perlu kalian perhatikan adalah for, yang berarti selama, menyatakan durasi dari suatu kegiatan. Well, in brief, present perfect tense is used to. Secara singkat, pola kalimat present perfect digunakan untuk 1. Tell the action in the past that has a result now. Menyatakan kegiatan di waktu lampau yang memiliki hasil di masa sekarang. Contoh, I have washed the dishes. Saya telah mencuci piring.
kegiatan mencuci piringnya dilakukan di waktu lampau, telah selesai, dan hasilnya sekarang piring-piring sudah bersih. Yang kedua, tell completed action in unspecified time. Menyatakan kegiatan yang telah selesai atau telah berlangsung namun pada waktu yang tidak diketahui atau keterangan waktunya tidak penting untuk diketahui. Contoh, I have done my homework. Saya telah mengerjakan PR. Tidak penting kapan saya menyelesaikan PR-nya, tapi yang jelas saya mau menyatakan bahwa saya telah menyelesaikannya. Dari beberapa contoh kalimat yang telah kita simak, bisa kita simpulkan bahwa pola kalimat present perfect adalah sebagai berikut. Subjek diikuti kata bantu have atau has, diikuti past participle atau kata kerja bentuk ketiga, diikuti dengan complement atau pelengkap yang dapat berupa objek atau keterangan lainnya. Some examples of present perfect positive sentences are 1. I've just helped Mama to wash the dishes. Saya baru saja membantu Mama mencuci piring. 2. They have locked the door. Mereka telah mengunci pintu. 3. We have waited you for an hour. Kami telah menunggumu selama 1 jam. 4. My brother has gone to Papua once. Saudara saya pernah atau telah pergi ke Papua 1 kali. 5. The teacher has given some homework. Guruku telah memberikan PR. Sedangkan pola kalimat negatif pada present perfect tense hampir sama dengan pola kalimat positifnya. Bedanya, kalian bisa menambahkan kata not di antara have atau has dan past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Jadi, urutannya adalah subjek, have atau has, not, kemudian past participle, baru diikuti dengan complement. The examples of the negative sentences are 1. I haven't done my homework. Haven't berasal dari kata have dan not yang disingkat menjadi haven't. Saya belum mengerjakan PR. 2. They haven't washed the dishes. Mereka belum mencuci piring. 3. We haven't had breakfast. Kami belum sarapan. 4. The girl hasn't finished her task. Hasn't berasal dari kata has dan not yang disingkat menjadi hasn't. Anak itu belum menyelesaikan tugasnya. 5. Malik hasn't written anything since an hour ago. Malik belum menulis apapun sejak 1 jam yang lalu. Last but not least, here is the pattern of present perfect tense of questions. Untuk membentuk pertanyaan, kita bisa meletakkan kata bantu have atau has di awal, baru diikuti dengan subjek, kemudian past participle atau kata kerja bentuk ketiga, dan diakhiri dengan complement atau pelengkap berupa objek atau kata keterangan lain. Dan jangan lupa tanda tanya. The examples of the questions are 1. Have you done your homework? Sudahkah kamu mengerjakan PR? 2. Have you locked the door? Sudahkah kamu mengunci pintu? 3. Have they taken a bath? Sudahkah mereka mandi? 4. Has Salma come? Where is she? Sudahkah Salma datang? Di mana dia? And 5. Has the boss called you? Sudahkah bos menelponmu? Alright students, you have already known the pattern of present perfect tense in all types of the sentences. Now, Miss Daisy will tell you some adverbs of time that you may find in present perfect tense sentences.
Berikut adalah beberapa keterangan waktu yang biasa digunakan di kalimat berpola present perfect. Yang pertama, just, artinya baru saja. Contoh kalimatnya, they have just arrived. Mereka baru saja tiba. Yang kedua, already, sudah. Contohnya, she has already left home. Dia sudah meninggalkan rumah. Untuk menegaskan ya bahwa kejadian ini memang telah berlangsung. Yang ketiga, yet, menyatakan belum, digunakan pada kalimat negatif. Contohnya, I haven't understood material yet. Saya belum memahami materinya. Yang keempat, still. He still hasn't finished the project. Ia masih saja belum menyelesaikan projectnya. Yang kelima, before, sebelumnya. Contoh kalimatnya, I have never seen him before. Saya belum pernah melihat dia sebelumnya. Selanjutnya, ever, pernah. Have you ever driven a car? Pernahkah kamu menyetir mobil? Yang ketujuh, never, tidak pernah, digunakan dalam kalimat negatif. I have never driven a car. Saya tidak pernah atau belum pernah menyetir mobil. Dan yang terakhir, lately, akhir-akhir ini atau baru-baru ini. Have you spoken to Adam lately? Apakah kamu bicara kepada Adam baru-baru ini? Alright, dear all my Saleh and Salehah students, we have already come to the end of the video for our material today. Stacy really hopes that you can understand the material well. But if you still have questions about the material, feel free to ask to Miss Stacy. Well students, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.